Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala karena Ia yang telah memerintahkan kita untuk selalu memujinya, dan Ia yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat yang mulia ini. Maka dengan sering mengucapkan kalimat alhamdulillah, dipastikan janji Allah akan datang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka pasti aku akan tambah. Dan juga kalau kalian kufur, kalian tidak mensyukurinya, justru azabku akan pedih. Juga kita banyakkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri, tauladan kita. Siapa yang pun mengikutinya pasti akan selamat, hidupnya akan tentram, punya panduan hidup, tahu mana halal dan mana haram, dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga yang merupakan kehidupan abadi dan nikmat yang abadi. Dan siapapun yang memungkiri risalahnya, maka dadanya akan sesak, hidupnya akan susah, tidak punya panduan hidup, dan juga pada saat meninggal akan masuk ke dalam api neraka. Allah sebagai pencipta telah memberikan salam hormat kepada Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan malaikatnya. Maka sebagai pengikut yang setia dan akan selamat, pasti kita akan senantiasa membacakan salawat dan taslim kepada Nabi yang mulia ini. Tentu sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan kata Allah tadi, tapi insya Allah dengan menunggunya Bapak Ibu di majelis ilmu, apalagi di masjid, pasti dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim, dan kita masuk pagi ini semoga Allah berkahi di pasal yang ketiga. Beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk. Saya sudah ulangi di dua pasal kita yang pertama dan akan sering saya ulangi. Beriman itu adalah mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Itu baru dikatakan beriman. Seperti misal kita kalau mau makan, membaca bismillah, habis makan mengatakan alhamdulillah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, dan seluruh aktivitas kita sering mengucapkan nama Allah sebagai pencipta. Lalu kita yakini di dalam hati memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi, mengontrol, menyiapkan segala kebutuhan dan memusnahkan semua yang di langit, semua yang di daratan, dan semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. Dan ini sudah kita titik beratkan banyak sekali poin-poinnya pada pasal kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Kemudian kita mengaplikasikan dalam anggota tubuh kita tinggal menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apapun yang diperintahkan wajib atau sunnah dikerjakan, yang halal dinikmatin, dan apapun yang dilarang, haram atau makruh, semua dijauhi. Maka itu baru dikatakan seseorang itu beriman. Dalam pasal kita ini dikatakan beriman kepada uluhiyah. Uluhiyah itu lebih kepada makna ketundukan, ketakutan, pengharapan. Kalau pasal kedua kemarin kita bahas tentang rububiyah. Rububiyah artinya mengikrarkan kalau Allah satu-satunya pencipta, pengurus, pengawas, pengontrol, penyiap segala kebutuhan dan pemusnah. Pasal ini sekarang melengkapkan masalah itu. Beriman kepada uluhiyah. Kalau kita sudah yakin rububiyahnya Allah, Dialah pencipta, pengawas, pengontrol, pemilik, dan seterusnya, maka kita harus beruluhiyah. Uluhiyah artinya tunduk, takut, patuh, mengharap, gitu kan. Kita harus beriman tentang uluhiyahnya Allah. Kalau kita sudah yakin Dia sebagai Tuhan, maka kita harus hanya tunduk, hanya patuh, hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksud dengan uluhiyah. Dan ini harus sifatnya mutlak dan esa. Allah Subhanahu wa taala esa dalam hal tersebut. Kita kalau sakit, Dia menciptakan kita Allah, Dia menciptakan penyakitnya Allah, Dia menciptakan kesembuhannya Allah. Maka seseorang yang cerdas akan minta kepada pencipta itu supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang kita harapkan. Manusia lahir di muka bumi, Bapak Ibu sekalian rahimana rahimakumullah, tidak punya apa-apa. Kita tidak punya andil sedikit pun. Lahir semuanya sudah ada kan? Oksigen sudah ada, cahaya matahari sudah ada, terbit. Bahkan Allah Azza wa Jalla membuat kedua orang tua kita sayang dengan kita.
dengan hikmah. Mereka yang memberikan kita makanan, membersihkan kotoran kita, memandikan kita, dirawat dengan hikmah ilahi. Lalu kemudian kita mau makan sudah siap, mau minum sudah ada, segala sesuatunya. Dan seluruh aktivitas kita bisa kerjakan, apapun itu. Di muka bumi ini bebas, orang mau jalan, mau duduk, mau tidur, mau berbicara, mau berteman sama siapa saja. Tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita panduan. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian di bumi ini seperti orang yang sedang bertamu di sebuah rumah. Pemilik rumahnya memberikan instruksi. Ini ya Bapak Ibu sekalian, kamar mandinya di sini, ini ruang tidurnya, ini remote AC-nya, ini kulkas yang penuh dengan makanan, silakan Anda nikmati. Disebutkanlah semua hal-hal yang boleh dipakai fasilitas oleh tamu tersebut. Lalu kemudian tuan rumah juga mengatakan, di sini ada ruangan, tolong jangan dibuka. Ini nggak boleh kalau ini. Ini gudang tempat saya nyimpan barang misalnya. Ini ada panel listrik, jangan dipencet ya. Kalau dipencet nanti ini konslet semua nih. Ini pintu, jendela jangan dibuka. Kalau dibuka nanti masuk serangga, masuk pencuri, jangan dibuka. Semestinya kita sebagai tamu yang begitu kita masuk ruangan tersebut sudah siap semuanya, nikmatin saja yang dibolehkan. Ya begitu. Jadi tinggal makan yang di kulkas, tinggal tidur, pakai kamar mandinya, boleh pakai AC-nya, semua yang boleh pakai deh, silakan. Tapi jangan ganggu yang ini. Jangan sengaja iseng. Ada orang subhanallah iseng. Panel listrik sengaja dipencet yang konslet semua. Jendela pintu sengaja dibuka, masuk serangga dan penjahat. Ini contoh rasional. Kita hidup di muka bumi ini seperti itu. Tinggal nikmatin apa yang dibolehkan saja. Silakan sepuas-puasnya. Makan buah-buahan, sayur-sayuran, hewan yang dibolehkan, yang dikonsumsi, ayam kah, kambing kah, sapi kah, silakan. Tapi jangan babi ya, jangan minuman keras ya, ada larangannya dan ada efeknya. Yang lebih luar biasanya, cara Allah bermain dengan manusia, dengan makhluknya itu luar biasa. Sudah menikmatin apa yang kita butuhkan, makanan halal, hubungan biologis yang halal dengan cara nikah, minuman yang halal, dikasih pahala lagi, dikasih balasan besar. Jauhkan perintah, dikasih balasan. Nanti masuk surga, surga abadi, tidak ada tua, tidak ada muda, tidak ada anak-anak, tidak ada lagi capek, tidak ada letih, semua abadi, tinggal nikmatin. Anehnya ada orang yang membangkang Bapak Ibu sekalian, tidak tahu kenapa, iseng. Semua ini hanya penyakit iseng saja. Sengaja keluar, sengaja mau coba-coba minuman haram, sengaja mau makan sesuatu yang haram, sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Dan Allah sebagai pencipta sudah membuat apapun yang dia halalkan dan diharamkan itu sebenarnya manusia bisa tangkap kalau ini baik, ini tidak baik. Misal, ada orang tidak mengenal Allah. Berjalanlah dua orang, kemudian ada orang ketiga minta memohon sesuatu. Secara alami, walaupun dia belum mengenal agama Islam misalnya, orang tahu secara alami fitrah manusia, kalau dia memberi karena kesian, berarti bagus membantu orang. Alami, walaupun tidak ada agama yang memandunya. Allah sudah menjadikan itu sebagai fitrah. Ada orang yang susah, jatuh, kemudian ada rasa iba, kita ingin membantunya. Jadi kan, pasangan hidup, orang tua kita dengan alami akan menghormati dan menyayangi. Itu sudah fitrah. Sebaliknya, yang buruk, ada orang lewat sengaja iseng dipukul. Pasti orang semua menganggap itu buruk kan? Nggak ada orang yang mau dipukul. Atau ada orang lagi jalan sengaja diambil barangnya. Atau ada orang teriak-teriak, misal. Orang semua menganggap aneh kok kenapa ini orang teriak-teriak. Ada orang di jalan, kita lagi jalan klakson terus ribut. Orang akan balik, ini kenapa nih orang ini? Secara alami, manusia sudah dituntun, ya, sunnah kauniyah, mana yang baik dan mana yang buruk. Cuma Allah datangkan lagi agama mengemas itu. Mengemas lebih rapi dengan menjanjikan pahala-pahala bagi yang patuh dan meninggalkan ancaman atau yang mengerjakan ancaman akan dapat hukuman. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu Tuhan kita Allah, itu kita ikrarkan pada pasal yang kedua, masalah rububiyah. Kemudian ditambah lagi dengan secara alami sebenarnya, manusia ini kalau sudah tahu Tuhannya, sudah ada sistem yang membawa dia pada mana baik dan mana buruk, dikemas lagi dengan cara agama, maka itu yang namanya uluhiyah. Bagaimana seseorang manusia menyadari dia tamu di muka bumi ini, ada pemilik rumah, ada pemilik langit dan bumi ini, dan dia punya peraturan-peraturan. Tinggal ikutin, patuhi, nikmati. Silahkan.
sepuas-puasnya. Tapi yang boleh, jangan diganggu yang tidak boleh. Dan yang tidak boleh ini itemnya sedikit sekali. Saya sudah pernah kasih contoh. Allah haramkan babi, gantinya sapi, kambing, ayam, semua banyak, lebih banyak itemnya yang dibolehkan. Yang tidak boleh cuma sedikit. Maka jangan jerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik ini. Terlebih lagi ada ancamannya. Ada ancaman pada konsekuensi hukum di situ. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Pasal ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh makhluknya. Jadi seluruh makhluk pasti tunduk, gitu kan? Seorang muslim beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh makhluk. Di footnote nomor 8 ada angka 8 kecil di situ. Bisa lihat di bawah. Uluhiyah artinya keberkahan Allah untuk disembah dan diibadahi. Uluhiyah Allah artinya hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi, diagungkan, dimuliakan, disucikan, dipatuhi, ditunduki. Hanya Allah yang layak. Dalam pasal uluhiyah ini, Bapak Ibu sekalian, apapun yang benar di mata Allah, Bapak Ibu pertahankan sampai mati udah. Walaupun seluruhnya benci. Walaupun tidak mungkin ya, tidak mungkin seluruhnya membenci apa yang Allah halalkan, itu tidak mungkin. Pasti secara alami orang tahu kebaikan, akhlak yang baik, bakti dengan orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Orang alami tahu itu baik gitu. Tapi kalau pun terjadi misal kita melakukan satu perbuatan yang baik di mata Allah, walaupun seluruh orang menganggapnya buruk, kita tetap menganggapnya baik. Itu namanya uluhiyah. Ya, kita faham uluhiyahnya Allah, bahwasanya hanya Allah yang paling layak kita patuhi. Begitu pula ancaman-ancaman, larangan-larangannya. Sampai pada tingkat kalau bertemu antara hak wajibnya Allah, seperti sholat, puasa Ramadan, hak-hak yang wajib ya, zakat wajib, haji wajib misalnya. Ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, seperti kita wajib bakti dengan orang tua. Semua itu kan tetap perintah Allah ya. Tapi kalau bertemu antara dua hak ini, tetap haknya Allah didahulukan. Kita lagi sholat, seorang laki-laki pergi ke masjid. Ibunya bilang, nggak usah sholat di masjid, nah. Nggak boleh dia patuhi. Karena bakti sama orang tua wajib, tapi taat kepada kewajiban Allah lebih wajib. Ini namanya uluhiyah, ketundukan, gitu kan? Dia mendahulukan Allah karena dia tahu Allah penciptanya, Allah juga pencipta orang tuanya, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang punya rumah nih. Kita jadi tamu, kita harus patuhi semua apa yang diinginkan, nikmatin saja apa yang diperintah, apa yang dibolehkan, tinggal di semua yang dilarang. Tapi Allah dengan kemahamurahannya, kalau bertemu antara haknya Allah yang sunnah dengan hak wajibnya makhluk, misal Bapak Ibu lagi sholat sunnah, dipanggil oleh orang tuanya, nah berhenti sholatnya karena sunnah. Ibu-ibu lagi puasa sunnah, suaminya minta dilayani, tinggalin puasanya. Karena ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk. Allah dengan kemahamurahannya begitu. Yang bertemu kalau wajib sama wajib baru Allah didahulukan. Kalau sunnah Allah dengan wajib makhluk, maka didahulukan ya, wajibnya makhluk. Kalau ketemu antara sunnah Allah dengan sunnah makhluk, maka di sini kita dahulukan sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bagian bahasan daripada uluhiyah itu sendiri. Bagaimana Allah pun menata dengan rapi masalah ketundukan kita kepadanya. Dikatakan seorang muslim beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh makhluknya, dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Yang demikian itu berlandaskan dalil nakli, wahyu, dan akli di bawah ini, dan karena hidayah Allah Azza wa Jalla kepadanya. Sebab siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Artinya memang ada sistem. Seperti ini juga contoh yang lain masalah uluhiyah. Allah Azza wa Jalla menciptakan sistem kauniyah. Kauniyah itu kayak alam semesta ya, sistem yang sedang berjalan, pergantian siang malam semuanya. Misal, siapa yang bisa membantah pergantian siang malam? Adakah orang yang bisa menolaknya? Tidak bisa. Pasti siang akan datang, pasti malam akan datang, gitu ya. Itu namanya ketundukan. Walaupun orang kafir pasti akan tunduk kepada sistem yang sudah Allah berikan. Dia lapar misalnya, harus dia makan, gitu ya. Dan makan harus melalui sistem yang sudah Allah buat, melalui mulut. Nggak bisa melalui mata, nggak bisa melalui kuping.
Sebenarnya manusia dengan akal sehat itu sudah bisa menangkap. Ada pencipta, dan pencipta punya sistem yang mau tidak mau dia harus ikutin. Tidak bisa enggak. Makanya bentuk uluhiyah juga. Artinya secara alami pun mestinya manusia sudah bisa memahami itu. Dia harus tunduk kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Dalil-dalil nakli secara wahyu bahwasanya bukti Allah itu punya hak kausalitas dalam uluhiyah. Yang pertama, kesaksian Allah sendiri, kesaksian para malaikat dan orang-orang yang berilmu ulama atas keuluhian Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Jadi makna la ilaha illallah itu adalah puncak daripada pemahaman uluhiyah ini. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan pencipta segala sesuatu yang berhak disembah, ini uluhiyah. Berhak disembah maksudnya ditunduki, dipatuhi, diharapkan rahmatnya, gitu kan. Dimohon, merengek dengan Allah kalau bahasa kita. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan, sifatnya Allah. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tentunya nanti akan kita lebih banyak jelaskan masalah sifat Allah di pasal yang setelahnya. Pasal keempat nanti kita akan bahas, insya Allah pertemuan akan datang, masalah tauhid atau beriman kepada asma'illahi husna, gitu. Nama-nama Allah yang terpuji. Kita akan jelaskan lebih panjang lebar nanti. Yang kedua, informasi dari Allah Azza wa Jalla tentang hal itu yang dimuat pada beberapa ayat Al-Quran seperti dalam firman-Nya Al-Baqarah 255, surah ayat kursi ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kenapa Allah harus kita tunduki? Kenapa harus kita khawatir, takut pada ancamannya? Kenapa harus kita bergantung, merengek padanya? Karena Allah memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup kekal. Kekal Allah selalu ada, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, nggak pernah berhenti. Tidak pernah, saya pernah kasih contoh, habis asupan kita. Ini kemarau sekarang, air masih ada, kita masih bisa mandi, masih bisa minum, nggak pernah habis tuh. Padahal kemarau panas kan. Secara akal manusia berarti sudah habis mestinya airnya, tapi tidak, subhanallah. Sayur-sayuran, buah-buahan melimpah, tidak pernah habis. Hewan-hewan, tidak pernah habis ayam, tidak pernah habis kambing, tidak pernah habis sapi. Ada saja. Tiap hari disembelih ratusan, jutaan ekor, tapi tetap saja ada. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi karena Dia layak, kenapa layak ditundukin? Karena Dia pencipta. Dia juga tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Tidak beda dengan makhluk manusia. Kemudian dalam ayat lain Al-Baqarah 163, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Enggak ada selain Dia di langit dan bumi, ini cuma satu, Esa Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kata-kata sembah, tunduk, patuh, takut, berharap, melainkan Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maksudnya kalau kalian meminta, memohon, merengek, Dia akan kasih. Dia akan kasih. Dia pencipta. Dia lebih menyayangi kita daripada ibu kita menyayangi kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para sahabat pada saat ada seorang ibu lagi menyusui bayinya di pinggir kota Madinah. Dengan eratnya ibu itu memegang bayinya, lalu kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa mengambil anak itu dari ibunya? Maka kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Jangankan manusia, hewan saja, kalau anaknya diambil masih nyerang hewan itu. Ayam misalnya. Maka para sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Pasti ibu itu akan mempertahankan sampai dia mati, kalau diambil anaknya pun. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya.
Allah nggak mau membinasakan makhluknya. Buktinya 70 tahun umur seseorang, 69 tahun dia berbuat dosa, hari pertama umur 70 tahun taubat, bersih semua kesalahannya. Bukankah itu bentuk kasih sayang yang luar biasa? Bagaimana kita membandingkan dengan kasih sayangnya makhluk yang kalau ada pegawai kita misalnya baru sekali mencuri, kita sudah tidak mau lagi. Atau mungkin ada benda kita yang sempat dijatuhkan oleh seseorang atau dihilangkan, kita sudah cukup membuat kita marah dengan dia dan tidak melupakan kesalahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala malah dikatakan dalam hadis sangat gembira dengan taubat hambanya. Malah gembira Allah Azza wa Jalla menyambut dia walaupun dia telah berbuat kesalahan-kesalahan. Allah juga berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surah Taha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya sadarilah hai Musa, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nggak ada yang perlu kau tundukin, kamu takutin, kamu mohonin, nggak ada. Kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku, tunduklah dengan hukumku. Itu yang dimaksud. Firman juga Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, sadarilah, pegangilah sebagai prinsip hidup, hai Muhammad, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengaplikasikan, Bapak Ibu sekalian, pada saat beliau ditolak dakwanya di Mekah, hampir 7 tahun pada saat itu berdakwah ditolak, tidak ada yang beriman, 1-2 orang sedikit sekali. Maka beliau ingin coba ekspansi dakwah, coba cari lokasi lain. Pergilah beliau ke kota terdekat dengan Mekah, yaitu kota Taif. Kota Taif sampai sekarang masih ada tentunya, 60-70 km dari kota Mekah. Dingin, wilayah dingin. Jadi kalau musim panas pun, itu biasanya kita bisa tidur siang hari dengan pakai selimut, karena dingin, wilayahnya enak, sejuk. Batu-batu, gunung-gunung, gitu kan, gunung batu. Maka yang terjadi, Nabi SAW pergi ke sana dengan jalan kaki 60-70 kilo untuk menyampaikan agama Allah. Begitu tiba di sana, ternyata orang-orang di Taif menolak. Bukan hanya sekedar menolak saja, tapi mereka bahkan kepala-kepala sukunya mengatakan kepada kaumnya, orang ini penyihir. Berita dari Mekah, orang ini penyihir. Dan yang menyebarkan berita kalau dia penyihir, dia penjahat adalah pamannya Abu Lahab, yang Allah kekalkan dalam api neraka. Gitu kan? Jadi setiap kali Nabi SAW jalan, selalu ikut di belakangnya Abu Lahab. Ini keponakan saya, ini kaum kami lebih tahu, jangan ikutin, dia penyihir. Terus gitu. Akhirnya Nabi SAW diusir dari kota Taif. Bukan cuma sekedar usir, kepala suku yang memerintahkan agar semua kaumnya melempari kaki Nabi SAW setiap kali kakinya diangkat. Jadi kalau melangkah, kakinya lagi diangkat, kaki yang lagi diangkat tuh lemparin. Jadi sakitnya luar biasa. Sampai kaki Nabi SAW berdarah-darah pada saat itu. Terus saja dilemparin sampai Nabi SAW keluar dari gerbang pintu Taif, kota Taif. Waktu itu beliau berdarah-darah, beliau duduk di bawah sebuah pohon bernaung. Datanglah Jibril AS mengatakan, wahai Muhammad, Tuhan memberikan salam kepadamu dan mengutus kepadaku bersamaku. Di sebelah saya ada malaikat yang Nabi SAW juga lihat pada saat itu. Ini malaikat khusus mengurus gunung-gunung di seluruh alam, di seluruh bumi, yang bertugas menjaga gunung dia. Kalau kau ingin, perintahkan saja dia agar gunung 2 kota ini, Mekah sama Madinah, Mekah sama Taif, disatuin, hancur semua ini, mati semua. Mereka kufur kepada kamu, risalahmu, Allah kasih izin, kau tinggal bilang, hancurin, hancur. 2 gunungnya semua dihancurin, di 2 kota habis. Maka kata Nabi SAW, tidak. Saya berharap mudah-mudahan nanti di anak keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi SAW sambil mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kau punya akhlak yang luar biasa, hai Muhammad. Jadi Nabi SAW tidak mau. Dan betul, termasuk perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Dawsi ini suku dari kota Taif. Keluar dari kota Taif yang tadinya hampir saja Allah binasakan, justru karena Nabi SAW bersabar dengan mereka. Lalu Nabi SAW pada saat itu berdoa kepada Allah, ini yang saya ingin jadikan saksi bahasan. Kata Nabi SAW, ya Allah, kira-kira
kemana arah saya harus berjalan. Di Mekah ditolak, di Taif di Mekah, di Taif juga ditolak. Tapi ya Allah, kalau seandainya kau tidak murka padaku, maka aku tidak akan pernah peduli dengan apapun. Apapun tantangannya aku akan sampaikan agama ini. Bagaimana bentuk uluhiyahnya Nabi SAW di sini sangat luar biasa. Dalam kondisi disiksa begitu pun ditolak waktu itu. Kita bayangkan kalau di posisinya di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Tidak ada kota lain. Madinah masih belum dikenal pada saat itu. Belum ada orang yang beriman. Maka Nabi SAW tetap meyakini tentang uluhiyah, ketundukannya sama Allah. Berpegang pada kebenaran walaupun seluruh dunia ini membencinya. Maka beliau mengatakan, tapi kalau kau tidak marah padaku ya Allah, aku tidak akan peduli. Tetap aku akan jalankan. Selama kau perintahkan, izinkan aku akan lakukan itu. Ini contoh makna daripada surah Muhammad ayat 19 pada saat Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Pegangi hai Muhammad, jadikan prinsip hidupmu, tidak ada Tuhan yang berhak kau sembah, tundukin, takutin, harapin kecuali Allah. Dia juga berfirman, Allah seraya memberitahukan tentang dirinya dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasy-syahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salam al-mu'min. Coba ini di buku kita ini tidak dilengkapkan ayatnya. Coba dibuka ayatnya ya. Surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Al-Hasyr itu surah nomor 59 ya. Coba buka ayat 22 sampai 23. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah, tundukin, patuhin kecuali Dia. Alimul ghaibi wasy-syahadah. Dialah zat yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata. Huwar rahmanur rahim. Dialah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu alladzi la, ayat 23-nya, wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Sadarilah, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak kalian tunduki, patuhi, mohoni kecuali Dia. Al-Malik, dialah raja yang sebenarnya. Al-Quddus, yang Maha Suci. As-Salam, Maha Suci ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan baik dan buruk. Tapi Allah hanya bersifat yang baik saja. Misal, Allah ciptakan jujur dan dusta. Allah yang ciptakan semua. Tapi Allah selalu jujur, gak pernah dusta. Makanya Allah pun mengharamkan bagi hamba-hambanya, tapi dijadikan sebagai ujian. Nggak boleh ya dusta ya. Nanti hukumannya ini dosanya. Nanti kamu masuk neraka. Tidak dimaksud dengan kudus. Allah itu Maha Suci. Selalu berperilaku yang baik saja. As-Salam, yang mengarunggarahkan keamanan, ketentraman. Al-Mu'min, yang Maha memelihara. Al-Muhaimin, ya. Di sini dikatakan Al-Muhaimin yang Maha perkasa. Al-Aziz, ya, yang Maha mulia. Al-Jabbar, yang Maha kuat. Ya. Al-Mutakabbir, yang Maha sombong. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap mereka apa yang mereka sekutukan. Nanti akan kita jelaskan ini insyaallah di pertemuan bahasan yang setelahnya. Akan kita jabarkan panjang lebar tentang nama-nama dan sifat-sifat ini, diantaranya juga ayat 24-nya nanti ya, tapi di pasal setelahnya. Yang jelas saksi bahasan di sini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal ayat, wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Tuhan Allah yang tidak ada yang layak disembah, ditunduki, dimohoni, ya, bergantung kecuali Dia. Kemudian surah Al-A'raf ayat 59. Maaf, ayat ketiga dulu. Berita dari para rasul tentang keuluhian Allah dan seruan mereka kepada seluruh kaumnya agar beriman kepada uluhiyahnya serta beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata dengan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Nabi Nuh alaihissalam pernah berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-A'raf ayat 59, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tunduklah, patuhlah padanya, nikmati apa yang dihalalkan, jauhi apa yang dilarang, yang diharamkan. Tidak ada Tuhan sesembahan bagi kalian selain Dia. Tidak ada yang perlu kalian takuti, khawatiri, mohoni kecuali Dia. Demikian pula ucapan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, semua mengatakan kepada kaumnya dalam surah Al-A'raf ayat 65, ayat 73, ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tunduklah padanya. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Tidak ada yang menciptakan kalian, menciptakan seluruh yang kalian lihat dan tidak kalian lihat kecuali Allah. Semuanya tidak terkecuali, sampai sehelai bulu burung pun yang ada melekat di sayapnya, Allah yang menciptakan. Sehelai rambut di tubuh kita yang tumbuh pun dengan hikmah Allah tumbuh semua itu. Nabi Musa AS berkata kepada Bani Israel dalam surah Al-A'raf 140, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Waktu itu Nabi Musa AS setelah Fir'aun ditenggelamkan, sebelum saya baca terjemahannya ayat ini, waktu Nabi Musa AS dikejar oleh Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah selamat di Bani Israel. Ternyata Bani Israel ini melewati ada satu kaum yang lagi menyembah berhala. Lalu mereka mengatakan, Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, coba buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Padahal baru depan mata mereka Allah selamatkan dari tenggelamnya Fir'aun, orang yang jahat dan kufur kepada Allah. Akhirnya Musa AS mengatakan, bagaimana bisa saya mencarikan Tuhan selain Allah buat kalian? Dikatakan dalam ayat ini, tidak ada Tuhan. Dikatakan di sini, patutkah aku mencari Tuhan untuk kalian selain Allah? Padahal Dialah yang telah melebihkan kalian atas segala umat pada masa itu. Maksudnya, Dia baru menyelamatkan kalian dari Fir'aun yang merupakan raja. Karena pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian, Bani Israel yang merupakan pengikut Nabi Musa AS, itu dulu dijadikan budak oleh suku Kipti, sukunya Fir'aun. Jadi orang Mesir dulu menjadikan budak, semua Bani Israel jadi budak, semuanya dibudakkan. Jadi bisa diperjualbelikan, bisa mereka pukul, bisa mereka bunuh. Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan suku Kipti ini dengan raja yang ditenggelamkan. Lalu Bani Israel diberikan kerajaan, dikeluarkan dari keterbudakan mereka. Masih saja minta Tuhan selain Allah. Dan apa yang diminta? Batu, pohon, gitu kan? Coba Bapak Ibu datangkan semua Tuhan yang disembah selain Allah di muka bumi. Coba apa saja? Pohon keramat kah? Gunung kah? Lautan kah? Semua itu makhluk. Kita seperti mereka, sama. Manusia sama dengan batu, sama dengan air, sama dengan udara, sama dengan matahari, bintang-bintang, sama sebagai makhluk. Semuanya tunduk kepada Allah. Gak ada yang bisa menghindar dari sistem yang telah Allah ciptakan ini. Gak mungkin. Dan ini adalah bagian daripada keimanan kita. Kalau ini tertanam dalam hati Bapak Ibu sekalian dan kita jadikan sebagai pegangan hidup, dipastikan hidup kita akan bahagia. Karena tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Selama kita sudah tahu kata kunci, cobaan akan datang, akan memberatkan hidup kita kalau kita durhaka sama Sang Pencipta. Mau nggak mau akan datang. Tapi kalau kita patuh padanya, maka kita akan bahagia hidupnya. Gitu ya. Kalau ada orang di antara kita masih belum khusyuk dalam melakukan sebuah ibadah, pastikan ada dosa yang mengganjal. Coba Bapak Ibu terus beristighfar kepada Allah. Kalau masih belum khusyuk sholat, masih malas baca Quran, masih malas ada di majelis ilmu, masih kadang-kadang berbuat perintah meninggalkan atau mengerjakan larangan, coba berbanyak istighfar dan sambil bermuhasabah. Semua dosa itu ditutup, tutup kerannya, berhenti, nggak boleh lagi ada. Karena keran itu sedikit pun menetes airnya, lama-lama kalau kena baju kita basah semua, gitu kan? Emang nggak bisa. Bapak Ibu sekalian harus ditutup, nggak boleh lagi. Saya mau nonton berita, nggak usah nonton berita, baca koran, baca berita yang lain. Karena setelah berita, tengah-tengahnya ada iklan, keluarlah sesuatu, dengarlah musik, lihatlah aurat dan seterusnya. Orang yang tetap melakukan ini, maka dia masih hanya sekedar memakai selimut saja. Ingat contoh yang saya kasih itu hari. Contoh ini jadikan pegangan hidup. Kalau rumah kita jebol temboknya, angin kencang lagi masuk, ada dua cara menyelamatkan diri. Pakai selimut, tapi ini riskan. Karena bisa setiap saat tersingkap kita masih dingin. Dan ruangan bisa dipenuhi oleh serangga-serangga, nyamuk dan segalanya.
Hujan masih masuk airnya. Ini contoh orang yang masih mencampur baur. Patuh, muslim kerjakan beberapa perintah, tapi masih membuka pintu-pintu dosa. Jadi dia masih pakai selimut saja. Apa-apa deh, ini saya mau nonton film bela diri ini karena saya mau ambil ilmunya. Apa hubungannya? Belajar bela diri dari orang. Nonton tetap aja. Ada musiknya, lihat lawan jenis, gitu kan? Ada cerita dusta di situ. Kita membanggakan orang non-muslim. Hilang semua ketokohan muslimnya. Ini memang nggak bisa, orang pakai selimut aja itu namanya. Akhirnya pastikan kalau Bapak Ibu masih membuka pintu-pintu dosa kepada Allah, pasti ibadahnya terganggu, tidak khusyuk. Coba tutup tuh, muhasabah, seminggu berhenti TV di rumah, jangan nonton. Walaupun tangannya gatal mau pegang remote, nggak mau, tahan. Nggak boleh tutup. Teman-teman yang buruk sudah mulai SMS, telepon janjian, reuni, anak ini, maaf ya, nggak bisa. Tutup dulu. Coba kontrol diri dulu, gitu kan? Nah, sambil beristighfar kepada Allah, pasti dengan izin Allah seminggu, sebulan setelah itu beda. Orang subhanallah kalau sudah mulai dosanya terkikis, dia lebih khusyuk sholat. Bukan cuma itu ya, rentetannya nanti kemana-mana. Kita jadi kayak punya program dalam ibadah kita. Subhanallah, biar tidak niatkan mau tidur, bangun jam 2, bangun jam 3, terbangun. Dan tiba-tiba segar rasanya sholat. Nanti tiba-tiba ada program, saya mulai mau hafal baca Quran selembar sehari. Terprogram, mulai bertambah ibadahnya karena pintu anginnya ditutup. Cara yang kedua tadi, tembok itu dibeliin semen sama batu bata, tutup. Setelah itu Bapak Ibu biar nggak pakai selimut, aman, nggak ada masalah. Emang ditutup ini, nah, sudah saatnya hijrah, gitu kan? Apalagi faktor umur, sudahlah ya, masa-masa lalu harus berhenti. Kalau mau memang betul-betul terasa keimanan kepada Allah SWT, baru bisa. Kalau enggak, maka banyak masalah. Ini harus kita perhatikan baik-baik, dan ini harus secara individu menyadarinya. Nggak bisa enggak. Jangan buka pelanggaran, karena tidak akan ada kenikmatan dalam ibadah. Jadi ini penting. Selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam mengatakan itu kepada Bani Israel, kata di sini oleh beliau, tak kala mereka meminta kepadanya agar membuat sesembahan berupa patung untuk mereka yang akan mereka sembah. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengatakan. Nabi Yunus dalam bertasbih mengucapkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, Engkaulah aku. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Jadi pengucapan kalimat ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang menggunakannya dalam doanya, doanya akan diijabah. Pengikraran tentang tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ditunduki, dipatuhi, ditakuti kecuali Engkau. Sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman. Kalimat la ilaha illallah ini akan membuat pengampunan dosa dan doa diterima. Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ingat kata-kata sembah yang sedang kita bahas. Itulah ilah atau uluhiyah. Tunduk, patuh, takut, mohon, berharap, bergantung. Selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya, partisipasi dengannya. Sudah nggak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. Dalil akli, secara akal. Yang pertama, sesungguhnya rububiyah Allah, pasal yang kedua kemarin, rububiyah saya ulangi lagi adalah pengikraran bahwasanya Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengawas, Allah penyiap kebutuhan, dan Allah pemusnah, gitu ya. Sesungguhnya rububiyah Allah yang tidak diperdebatkan itu mempunyai konsekuensi yang mengharuskan keuluhiyaannya, ketundukan padanya. Sebab Rabb yang dapat menghidupkan dan mematikan, memberi dan menahan pemberian, mendatangkan manfaat dan menurunkan bara bahaya, dialah yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Dialah yang wajib disembah oleh mereka, ditaati dan dicintai, diagungkan dan disucikan, diharapkan dan ditakuti. Atha bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in. Beliau ini orangnya, Bapak Ibu sekalian,
Kita bukan menyebutkan fisik berarti menceritakan aib, tapi ulama menukil agar memberikan gambaran kepada kita bagaimana kedekatan dengan Allah akan membuat pribadi itu menjadi kokoh. Orang-orang yang punya kekurangan fisik pun bisa percaya diri dan dia yakin karena memang itu ada penciptanya Allah SWT. Allah menciptakan orang berkulit hitam, kulit putih, ada yang cantik, ada yang gagah, ada yang jelek. Itu dengan hikmah Allah. Allah mau tunjukkan kemahakuasaannya terhadap hal tersebut. Atha bin Abi Rabah orangnya disebutkan cirinya dalam ciri khas biografinya, orangnya kurus kering, ya. Badannya tipis gitu ya, kurus sekali. Kemudian orangnya kulitnya hitam, matanya satu kanan rusak, ya, buta, rambutnya keriting-keriting kecil, gitu kan, kakinya pincang. Subhanallah. Tapi kalau Bapak Ibu baca, kalau dapat nama Atha bin Abi Rabah ini terkenal, ulamanya para tabi'in. Fisiknya cacat, tapi luar biasa. Gitu ya. Dia dulu budak dia dulu di bawah naungan seorang ibu di Mekah. Karena dia selalu membagi 3 waktu harinya, Atha bin Abi Rabah ini. Kalau sepertiga hari, 8 jam, dia kerja buat tuannya. Sepertiga lagi, gitu kan, dia menuntut ilmu. Dan sepertiga lagi dipakai untuk istirahat dan ibadah sholat malam. Tiap hari begitu, karena tuannya melihat dia sangat baik, mau menuntut ilmu, bahkan kadang-kadang sambil dia bekerja, karena dia hafal Al-Quran, dia hafal banyak hadis, karena 8 jam dalam sehari dipakai untuk ilmu sama dia. Maka banyak orang yang datang menanyakan fatwa-fatwa sambil dia bekerja. Akhirnya tuannya bebasin, mengatakan pada saat lagi musim haji, wahai muslimin, saksikanlah saya bebaskan Atha bin Abi Rabah dari keterbudakannya untuk, ya karena Allah dan untuk muslimin, karena ini banyak manfaatnya. Ada sebuah kisah, ada beberapa kisah sebenarnya dari Atha bin Abi Rabah yang saya ingin diperhatikan bagaimana orang kalau memahami uluhiyah Allah ini, Allah akan muliakan dia, gitu kan. Akhirnya dia karena tunduk kepada Allah, dia patuh pada Allah, Allah muliakan. Di antara kisahnya, Atha bin Abi Rabah ini pernah mendatangi Khalifah Umayyah, dinasti Umayyah pada saat itu. Beliau datang di tengah jalan, ketemu dengan seorang ulama lain, namanya juga Atha. Ini Atha bin Abi Rabah, orang Mekah, kulit hitam. Ada Atha, satu lagi Al-Khurasani, dari Khurasan. Orangnya putih, gagah, kaya, tapi seorang alim juga. Gitu ya. Jalan sama anaknya. Dia jalan sama anaknya. Si Atha Al-Khurasani jalan sama anaknya. Kata anaknya nih, tiba-tiba waktu kami bertemu dengan seseorang yang imamahnya sudah tua berdiri di kepalanya, matanya satu rusak, badannya kurus, kulitnya hitam pekat, gitu kan? Kakinya pincang, naik di seekor keledai yang pelanahnya pun dari kayu, gitu kan? Jadi orang sangat miskin, gitu kan? Lalu kemudian ayah saya begitu melihat Atha bin Abi Rabah yang orang ini, anaknya belum tahu nih Atha bin Abi Rabah. Dia bilang, ayah saya waktu lihat orang tersebut tiba-tiba turun dari bakal. Bakal itu seperti mobil mewah kalau kita sekarang, mungkin Alfa. Jadi dia pakai kuda yang mahal, pelanahnya juga bagus, gitu kan, kereta kencana bagus. Tiba-tiba ayah saya turun, lalu mendekati orang tersebut dan menyalaminya lalu memeluknya. Saya pun mengatakan, siapa orang ini? Sampai begitu hormatnya ayah saya pada dia gitu. Ayahnya turun, dan ini ayahnya seorang alim ulama. Jadi ayahnya menganggap ini gurunya gitu. Padahal seumur, sepantaran. Lalu kemudian salamanlah segala, lalu kemudian sama-sama. Jadi rupanya Atha bin Abi Rabah ini mau menuju ke Khalifah, Atha Al-Khurasani juga mau menuju ke Khalifah. Turunlah, naiklah Atha Al-Khurasani ke kereta kencananya setelah salaman, setelah ngobrol. Lalu dia menyuruh orang yang sedang membawa keretanya itu, kalau kita supirnya gitu kan, ngikutin keledainya si Atha yang orang ini. Anaknya mengatakan, saya bertanya pada ayah saya, ayah siapa orang itu? Kok sampai anda turun dari kereta kencana? Biasanya, karena ayahnya seorang alim ulama, orang yang datangin. Ini enggak ayahnya yang turun, pergi salaman, dan orang itu penampilannya kayak tadi. Lalu dia sambil tertawa. Anak ini mengatakan, saya sambil menertawakannya. Lalu ayah saya mengatakan, diamlah. Bisa saja azabnya Allah turun padamu kalau kau tidak segera istighfar. Kalau kau tidak tahu siapa orang itu atau siapapun orang yang sedang kau hadapi, jangan pernah kau olok-olok. Karena Allah murka dengan orang yang mengolok-olok orang lain. Itulah Atha bin Abi Rabah. Begitu mendengar Atha bin Abi Rabah, anaknya tiba-tiba mengatakan, saya sudah selalu dengar namanya, dipuji-puji, hampir semua nasihatnya dipegangi. Luar biasa ini orang ini, ilmunya luar biasa,
kalau bicara selalu berhubungan dengan masalah keimanan, sebagaimana nanti kan kita ceritakan bagaimana pertemuan dia dengan khalifah. Yang terjadi, anaknya mengatakan saya beristighfar kepada Allah, lalu pada saat tiba di tengah-tengah di halaman istana khalifah, maka ayah saya turun dari keretanya, lalu dia berjalan dengan Atha bin Abi Rabah. Masuklah mereka ketemu dengan khalifah, dan saya tidak diizinkan masuk, cuma 2 orang. Ringkas cerita nanti akan keluar baru berbicara, gitu kan? Pada saat keluar dari khalifah, maka anaknya ini tadi, si Atha Al-Khurasani berkata, ayah, apa sih yang terjadi di dalam? Seperti apa pertemuan dengan khalifah? Ceritain kepada saya penasaran. Kata Atha Al-Khurasani, demi Allah, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya tidak akan diizinkan masuk ke khalifah. Jadi walaupun dengan pakaian saya yang mewah, saya dikenal orang kaya, saya orang alim, kalau saya sendirian nggak diterima sama khalifah. Tapi karena Atha bin Abi Rabah diterima. Dan begitu kami masuk pintu gerbang istana, maka tiba-tiba waktu itu khalifah, kalau tidak salah Sulaiman bin Abdul Malik namanya, berdiri dari singgasananya, lalu mendekati Atha. Sampai pejabat-pejabat semuanya ini bingung, orang-orang di sekitarnya. Pakaiannya kumuh biasa sekali, imamannya besar di kepalanya, matanya satu rusak, kakinya pincang, kulitnya hitam, jalan sambil pincang-pincang. Khalifah berdiri dari singgasananya, belum pernah nih. Khalifah biasanya didatangin, salaman, dicium tangannya, dicium kepalanya, memang begitu. Tapi ini enggak, dia berdiri sambut di pintu gerbang, lalu dia mengatakan, silakan wahai ayahnya Muhammad. Anaknya namanya Muhammad nih, anaknya Atha, gitu kan. Maka setiap kali Atha melangkah, dipegang tangannya oleh khalifah, dituntun, gitu kan. Orang semua bingung, belum pernah khalifah lakukan ini. Siapa orang ini? Gitu. Orang semua bertanya-tanya, maka dipegangin tangannya terus. Begitu Abu Atha mau duduk, mau tunjuk sebuah kursi di dekat situ, khalifah mengatakan, ha huna Aba Muhammad, kesini Aba Muhammad, ikut dengan saya. Terus dituntun sampai di singgasana. Begitu tiba di singgasana, singgasananya khalifah, duduk. Atha bin Abi Rabah disuruh duduk sebelahnya. Tidak pernah ini ada ceritanya orang duduk di singgasana khalifah, mustahil. Kecuali khalifah sendiri. Anaknya aja nggak boleh duduk di situ. Ini orang tambah bertanya, siapa orang ini? Lalu khalifah bertanya dengan suara yang terdengar orang-orang sekitar situ. Ini Atha Al-Khurasani ceritain anaknya nih, apa yang terjadi di dalamnya. Lalu dia berkata, wahai Aba Muhammad, khalifah berkata, Sulaiman berkata, wahai Aba Muhammad, apakah anda punya hajat? Ada sesuatu anda datang ke sini? Kata Atha bin Abi Rabah, iya wahai Amirul Mukminin, saya punya beberapa hajat. Yang pertama, penduduk Mekah sama Madinah, tetangga Allah dan tetangga Rasulullah. Maksudnya apa di sini bin Abi Rabah? Orang-orang Mekah rumahnya bersebelahan dengan Ka'bah. Itu rumahnya Allah kan? Berarti bahasa beliau adalah ini tetangga Allah. Penduduk Madinah ada rumahnya Nabi situ. Maka seluruh Madinah tetangga Nabi, gitu kan? Penduduk Madinah tetangga Rasulullah. Ini bahasa tinggi sekali ya. Orang tidak memahaminya begitu saja. Maka dia mengatakan penduduk Mekah dan Madinah, tetangga Allah dan tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlambat atayanya. Ataya ini Bapak Ibu sekalian adalah pendapatan pemerintah dalam Islam. Kalau ada khilafah Islamiyah, maka pendapatan pemerintah itu setelah dikeluarkan kebutuhan dasar untuk membuat roda pemerintahan berjalan, itu harus dibagi rata kepada masyarakat, kaya atau miskin. Namanya ataya. Jadi dalam pemerintahan Islam itu tidak ada pajak. Kita kan sekarang malah kita yang bayar. Kalau sistem Islam tidak begitu, malah pendapatan pemerintahan itu akan dibagi rata kepada masyarakat. Namanya ataya. Waktu itu setiap tahun dihitung pengeluaran, nanti setelah itu dibagi kepada masyarakat secara merata. Penduduk Mekah sama Madinah, ternyata atayah mereka yang mereka harus terima tahun itu telat. Maka kata Atha bin Abi Rabah, ini bukan hajatnya dia, hajatnya penduduk masyarakat. Dia mengatakan penduduk Mekah dan Madinah, tetangga Allah dan tetangga Rasulullah SAW, terlambat atayah mereka. Maka saya minta kepada anda, bertakwalah kepada Allah, jalankan itu. Kata khalifah, panggil Gulam, sekretarisnya. Catat, jalankan segera apa yang Atha bin Abi Rabah sampaikan. Ada hajat lain wahai ayahnya Muhammad? Iya ada, dia bilang. Para mujahidin yang ada di perbatasan antara musuh sama kalian, mereka yang mengorbankan, meninggalkan keluarga-keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, untuk membela agama dan negara kalian. Mereka terlambat gajinya. Jadi ternyata ada gaji para mujahidin yang dikasih, sehingga istri-istri mereka, anak-anak mereka dalam keadaan susah. Dan sampai berita kepada saya,
Saya minta kepada Allah Anda, semua mujahidin harus segera didatangkan gajinya. Sekretaris catat nih, semua jalankan segera. Satu demi satu semua hajat yang disampaikan hajatnya muslimin. Terakhir yang saksi bahasan kita, pas sudah selesai disampaikan hajat semua, kata Amir Mu'minin, ada lagi ayahnya Muhammad dengan semangat dia mau mengambil. Dan ini juga contoh raja yang saleh ya, luar biasa, dia mau terima keluhan. Dia mengatakan, ada lagi ayahnya Muhammad, kata Atha bin Abi Rabah, ada wahai Amir Mu'minin, dan lebih penting daripada apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kaget Amir Mu'minin, Khalifah kaget, dan orang semua sekitarnya kaget. Tadi hajat-hajat besar ini ternyata masih ada yang lebih besar lagi nih. Kata Khalifah, apa itu wahai ayahnya Muhammad? Atha bin Abi Rabah berdiri menghadap Khalifah yang sedang duduk, yang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, sadarilah kamu telah diciptakan oleh Allah, lahir di muka bumi ini sendirian, lahir dari rahim ibumu sendirian. Tidak ada sehelai kain pun yang membungkus badanmu. Dan kamu juga ya, berbuat amal di muka bumi ini sesuai dengan keputusanmu sendirian, baik atau buruk. Kamu juga nanti akan mati sebagaimana matinya semua nabi-nabi dan raja-raja, sendirian, nggak ada yang temani kamu ke kuburan. Dan kau akan dihisab dan dibangkitkan sendirian. Maka bertakwalah dengan Allah wahai Amir Mu'minin. Jangan sampai kau terpengaruh dengan singgasanahmu ini dan semua orang yang ada di sekitarmu, karena kau akan meninggalkannya. Maka Amir Mu'minin menangis waktu itu menerima nasihat Atha bin Abi Rabah, menangis luar biasa. Dia berterima kasih, kemudian dia pun akhirnya, Bapak Ibu sekalian, Atha bin Abi Rabah keluar dari istana. Kata Atha al-Khurasani, demi Allah, Atha bin Abi Rabah keluar dari istana Khalifah tidak minum segelas air pun. Gak ada urusannya. Bukan datang ke istana presiden minum, makan, pikir makanan, gak ada. Datang, sampaikan hajat, kemudian pergi. Subhanallah, kata Atha al-Khurasani, waktu dia mau keluar dari istana, diikuti oleh sekretaris Khalifah, kemudian dibawakan satu kantong uang emas semua, dikasih ke tangannya. Kata Atha bin Abi Rabah, demi Allah, saya datang bukan untuk ini. Kembalikan kepada Amir Mu'minin, berikan kepada orang yang lebih berhak. Lalu dia keluar. Naik keledainya yang pelanahnya dari kayu, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat bagaimana subhanallah orang yang uluhiyahnya kepada Allah kuat. Mereka tidak terpengaruh dengan dunia ini. Dunia semua jadi kecil buat mereka. Dan ini asas yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu beruluhiyah kepada Allah, hanya bergantung tunduk kepada Allah, tidak butuh dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini asas, Bapak Ibu sekalian. Ini yang membuat para sahabat berani berjihad, mereka berani berkorban demi agama Allah. Semua harta mereka keluarkan, bahkan darah mereka berani tumpahkan di jalan Allah karena uluhiyah. Maka ini asas. Kita jangan pernah takut, jangan pernah tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti Atha bin Abi Rabah, seorang budak yang berkulit hitam, bisa hidup mulia di depan khalifah, bisa tidak butuh dengan segelas air pun di istana karena uluhiyahnya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua, secara akal, kalau semua makhluk itu berada di bawah rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bermakna bahwa setiap makhluk merupakan bagian dan cipta dari ciptaannya, dialah Allah yang memberikan rezeki, dia yang telah mengatur seluruh perihalnya, dan dia pula yang menjalankan semua keadaan dan urusan mereka. Maka bagaimana bisa masuk akal kalau mereka mempertuhankan dan menyembah sesuatu di antara makhluk ciptaannya yang bergantung kepadanya? Karena itu, apabila sudah dipastikan bahwasanya tidak ada makhluk yang dapat dijadikan Tuhan atau sesembahan, maka secara pasti dapat ditegaskan bahwa Sang Pencipta yang telah menciptakan semua makhluk inilah Tuhan yang berhak dan sesembahan yang benar. Sangat konyol
orang-orang yang masih menyembah kuburan, memakai jimat, menganggap pohon itu ada yang keramat, dan seterusnya. Sementara semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang terakhir, yang ketiga secara akal adalah sifat-sifat kesempurnaan yang absolut yang dimiliki Allah, seperti Maha Kuat lagi Maha Kuasa, Maha Tinggi lagi Maha Besar, Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Maha Penyantun lagi Maha Penyayang, Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Semua ini mengharuskan penghambaan dan kepatuhan hati manusia kepadanya dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, dan mengharuskan penghambaan seluruh anggota tubuh kepadanya dengan rasa taat dan tunduk. Ini kurang lebih bahasan kita berhubungan dengan pasal ketiga. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan ini semua dijadikan tambahan amal kita di timbangan amal pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang diri utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan untuk mendapatkan ilmu dan hidayah, semua yang sudah dapat ilmu dan hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas diberikan oleh Allah kemenangan, dikokohkan telapak kaki mereka, diikhlaskan niat mereka, juga diterima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga dunia tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.